Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat. Hari ini kita akan membahas tentang kesesuaian lahan untuk permukaan di kota gede. Saya Daud Faisal Abdillah NIM 064 dan rekan saya Irfan Iman Syaroni NIM 60. Nah, di sini kami akan membahas tentang kesesuaian lahan untuk permukiman di kota gede, di kota Yogyakarta, provinsi daerah istimewa Yogyakarta. Next. Oke. Jadi ada beberapa hal yang sangat perlu kita perhatikan sebelum membangun permukiman penduduk nih. Karena apa? Ya, karena permukiman ini selain menyangkut kehidupan dari banyak orang, juga akan sangat terhadap lingkungan yang ada di sekitarnya. Jadi permukiman itu nggak melulu soal bagaimana struktur tanah yang baik atau bangunan yang baik, tetapi juga menyangkut tentang lingkungan yang kelak akan dibangun di permukiman tersebut. Nah, yang pertama yang perlu diperhatikan adalah aspek fisik. Aspek fisik ini meliputi letak geografis, geomorfologi, sampai geologi di daerah tersebut. Tentu saja, semuanya sangat berpengaruh terhadap kesesuaian lahan yang akan dibangun di daerah tersebut. Nah, sekarang kita bahas satu persatu. Next. Letak geografis. Letak geografis Kecamatan Kota Gede terletak di sekitar 6 km di daerah pinggir sebelah tenggara kota Yogyakarta. Wilayah ini juga berbatasan langsung dengan Kabupaten Bantul. Luas wilayah Kecamatan Kota Gede sekitar 3,7 km persegi. Relatif kecil sih. Karena ya kota Jogja sendiri juga kecil dibanding kota yang lain di daerah provinsi Yogyakarta. Nah, Kecamatan Kota Gede ini dibagi menjadi 3 kelurahan, 40 RW, dan 165 RT. Next. Nah, untuk wilayah geomorfologinya sendiri sih, wilayah Kecamatan Kota Gede ini memiliki geomorfologi berupa dataran fluvio-vulkanik yang merupakan hasil proses pengendapan material-material vulkanik yang berasal dari Gunung Merapi. Jadi kan daerah Jogja sendiri juga sangat dekat dengan Gunung Merapi. Jadi nggak tanahnya di sekitar situ juga hasil dari letusan Gunung Merapi sendiri. Oke, next. Selanjutnya, untuk geologinya sendiri, Kecamatan Kota Gede sebagian besar disusun oleh material Gunung Merapi muda. Material tersebut merupakan hasil sedimentasi dari aliran lahar, aliran piroklastik, dan juga material sedimen vulkanik klastik yang terjadi selama zaman kuarter. Secara fisik, material vulkanik yang menutupi wilayah ini belum mengalami konsolidasi yang baik. Artinya, lapisan-lapisan di permukaannya itu masih bisa terlepas-lepas. Nah, singkapan dari material vulkanik tersebut dapat kita lihat pada lereng-lereng sungai. Ya, itu kayak di gambar itu ya kan, kelihatan sikapan-sikapan dari batuan-batuan geologi tersebut. Next, untuk jenis tanah yang terdapat pada Kota Gede ini adalah regosol, kelabu dari abu intermediate dari turf, serta regosol coklat kelabu dari abu intermediate. Jadi untuk kesesuaian lahan ya ini ya, kesesuaian lahan permukaan
topografi, dan jenis tanahnya tadi. Nah, kawasan Kota Gede ini terletak pada ketinggian 110 sampai 115 meter di atas permukaan laut. Memiliki lereng yang relatif seragam di semua wilayah, yaitu kemiringan lereng berkisar antara 0 sampai 2% dengan luas wilayah 3,7 km. Daerah ini merupakan daerah yang cukup datar. Sangat cocok lah untuk membangun permukiman di daerah ini. Dan untuk jenis tanah yang terdapat di sini juga merupakan tanah dari sedimentasi sih, kebanyakan dari sedimentasi vulkanik. Mungkin untuk lebih jelasnya nanti bisa dijelaskan oleh teman saya yang akan menyampaikan materi selanjutnya. Dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya akan melanjutkan untuk materi yang berikutnya mengenai parameter kesesuaian lahan untuk lokasi permukiman di Kecamatan Kota Gede atau daerah penelitian. Selanjutnya, parameter yang pertama yang akan disajikan yaitu terkait kemiringan lereng. Kemiringan lereng di Kecamatan Kota Gede terlihat pada peta tersebut, terlihat bahwa memiliki kemiringan lereng yang relatif seragam di semua wilayah, yaitu kemiringan lereng 0 sampai 2% dengan luas wilayah kurang lebih 3,07 km persegi. Daerah ini merupakan daerah yang cukup datar karena mayoritas ketinggiannya hanya sekitar 0 sampai 2% atau diklasifikasikan sebagai daerah yang datar. Daerah yang datar sangat baik digunakan untuk proses pembangunan permukiman karena daerah yang datar pembangunan rumahnya akan lebih mudah dibandingkan dengan daerah yang reliefnya agak miring atau dengan tebing yang curam dengan ketinggian 15% hingga 30%. Nah, selanjutnya parameter yang kedua yaitu terkait kedalaman muka air tanah. Merupakan bagian dari dataran kaki fluvio vulkanik Merapi yang berkelimpahan air tanah dan permukaan. Terdapat akuifer air tanah, kedalaman air tanah bervariasi antara 0 sampai 5 meter hingga 20 meter. Semakin ke selatan, permukaan air tanah semakin dangkal dan tercemar. Pencemaran air kebanyakan disebabkan oleh praktek-praktek sanitasi yang buruk. Misalnya, pembuangan limbah dan pembuangan sampah sembarangan, dan lain sebagainya. Baik pada lingkungan permukiman maupun non-permukiman. Indikasi pencemaran air tanah ialah adanya kandungan nitrat dan bakteri koli yang sangat tinggi pada beberapa bagian kota, khususnya Kecamatan Kota Gede. Dan ini pada kawasan padat penduduk dan dengan elevasi yang rendah. Parameter selanjutnya yaitu parameter kesesuaian lahan terkait aspek fisik. Yang pertama yaitu tekstur tanah. Tekstur tanah sangat berpengaruh dalam penentuan lokasi permukiman. Karena tekstur tanah berpengaruh terhadap daya dukung tanah, permeabilitas dan drainase, erodibilitas, dan bencana yang berbahaya dalam pendirian suatu bangunan. Oleh karenanya, tekstur tanah di Kecamatan Kota Gede memiliki karakteristik gelembungan dan gelo pasir. Tekstur tanah gelo lempung menjadi faktor penghambat dalam pembangunan karena berkaitan dengan kembang kerut tanah. Apabila pada kondisi yang dingin atau hujan, tanah akan cenderung mengkerut. Sedangkan kondisi kemarau atau panas, tanah akan cenderung mengembang, memudahkan dinding bangunan retak. Hal ini berpengaruh terhadap kesesuaian terhadap pembangunan permukiman di Kecamatan Kota Gede. Kedua yaitu tingkat erosi. Erosi dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu iklim, tanah, topografi, penutup lahan, dan kegiatan manusia. Erosi di Kecamatan Kota Gede khususnya memiliki intensitas curah hujan yang tergolong sedang, sehingga daya pengangkutan cenderung kecil, maka tanah yang dibawa oleh air hujan jumlahnya tidak banyak. Memiliki topografi yang mayoritas datar, dengan kemiringan lereng 0 sampai 2%. Kecepatan aliran permukaan yang meluncur di bidang datar kecil, sehingga kemampuan mengangkut butiran tanah juga rendah.
Parameter selanjutnya, gerakan massa batuan. Ini untuk mencegah dan meminimalisir adanya bencana atau semisal roboh permukiman. Di Kecamatan Kota Gede itu tidak berpotensi terdapat gerakan massa batuan karena sehingga pada Kecamatan Kota Gede sangat cocok dibangun untuk lokasi kesesuaian lahan untuk pemukiman. Yang selanjutnya tingkat pelapukan batuan. Laporan batuan dikatakan sempurna karena telah terjadi perubahan warna menyerupai tanah dan kekerasan batuan yang tidak terlalu keras dan mudah digali. Yang terakhir, daya dukung tanah. Pengamatan daya dukung tanah pada tanah berpasir itu sama dengan 2,5 kg per cm persegi. Kekuatan tanah dalam menahan beban bangunan sangat baik, sehingga bila terjadi pergeseran, maka bangunan tidak mudah mengalami retakan bahkan runtuh. Yang kedua yaitu penelitian pada tekstur tanah gelu lembungan dengan ukuran 1 kg per cm persegi. Memiliki kekuatan geser yang sangat rendah. Apabila mengalami tegangan geser pada benda atau bangunan yang berskala besar, maka bangunannya akan runtuh karena tanahnya tidak dapat menahan beban fondasi yang mengalami pergeseran. Selanjutnya, terkait analisis kesesuaian lahan. Pengamatan kesesuaian lahan ditinjau dari kondisi fisik lahan yang telah dijelaskan oleh rekan saya tadi. Untuk parameter yang pertama yaitu kesesuaian lahan pada permukiman kelas 1, yaitu sangat sesuai. Sangat sesuai untuk pembangunan permukiman berdasarkan kondisi fisik di daerah tersebut. Kondisi fisiknya yaitu cenderung relatif datar untuk kemiringan 0-2% tadi. Kondisi pengatusan merupakan faktor penghambat dalam lokasi pemukiman. Hal tersebut dapat ditanggulangi dengan penambahan saluran irigasi sehingga tidak terlalu memberikan bahaya apabila daerah tersebut akan didirikan bangunan. Kesesuaian lahan pemukiman kelas yang kedua yaitu sesuai. Faktor penghambat penentu lokasi pemukiman terdiri dari tekstur daya dukung tanah, yaitu tekstur tanah dan kondisi pengatusan. 3 faktor tersebut sangat perlu diperhatikan pada saat pembangunan rumah, ialah daya dukung tanah. Bagaimana tanah itu sangat cocok untuk dilakukan proses pembangunan atau untuk kesesuaian lahan pembangunan. Jenis modernisasi bangunan memperhatikan daya dukung tanah. Itu saja yang dapat kami sampaikan dari kelompok 12. Mungkin ada salah atau kurangnya. Saya dan rekan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bila itu saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.